Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas yaitu cara membuat template siap print dengan berbagai macam ukuran kertas, baik yang cross section maupun plain and profilnya. Pertama, kita buka file cop yang telah disediakan atau file cop yang sudah kalian buat. Setelah itu kita buka file, lalu pilih new, lalu pilih yang plain production. Di sini kita pilih yang civil 3D metric section, lalu open. Nah, maka bisa dilihat di sini terdapat section atau layout template-nya dengan berbagai skala. Nah, di sini saya akan membuat yang baru, maka template yang sudah ada ini saya akan hapus terlebih dahulu. Caranya kita klik kanan layout-nya, pilih yang select all layout, lalu klik kanan lagi, delete, lalu pilih OK. Setelah itu layout yang baru kita beri nama terlebih dahulu, kita klik kanan, pilih rename. Di sini saya akan buat dengan kertas A3 dengan skala 1/200 dan template-nya section. Enter. Nah, setelah itu kita akan setting kertasnya, kita klik kanan layout-nya, pilih yang Quick Setup Manager, lalu pilih Modify. Nah, di sini printernya pilih yang DWG to PDF. Paper size-nya saya pilih yang ISO full print A3 yang 42x29, lalu font style-nya pilih yang attack.jpg. Lalu OK, di sini kita close. Nah, setelah itu di sini kan ada kotak, ini kita hapus. Nah, lalu kita akan blok cop yang tadi, kita akan copy ke layout yang baru tadi. Kita blok terlebih dahulu, pilih edit, copy, lalu masuk di layout-nya, lalu pilih edit lagi dan paste. Nah, di sini letakkan di dalam bidang gambarnya. Nah, lalu cek jangan sampai ada garis yang keluar dari kertasnya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu membuat atribut atau mengisi cop-copnya. Yang pertama saya akan mengisi tanggalnya. Caranya ATT, ketik ATT atau atribut, enter. Di sini presetnya kita centang, lalu tag-nya di sini karena tanggal saya pilih date, lalu defaultnya kita klik ini, dan di sini pilih yang date and time. Lalu di sini saya pilih yang ini. Setelah itu OK. Lalu justification-nya pilih yang center, text size-nya saya kasih 2. Setelah itu OK dan taruh di tempat tengah sini. Kita akan pindah ke lebih tengah. Nah, setelah itu saya akan mengisi ini jumlah lembar dan nomor halamannya secara otomatis. Yang pertama kita buat nomor halamannya terlebih dahulu. Caranya juga sama, kita ketik ATT, enter, lalu tag-nya kita beri no atau number, defaultnya pilih yang zip-set, lalu pilih yang current sheet number. Nah, ini lalu formatnya pilih uppercase. Setelah itu OK. Di sini justification-nya saya pilih center, tag-nya juga sama 2, lalu OK dan ditaruh di tengah sini. Nah, setelah itu kita buat jumlah lembarnya.
kita ketik ATT. Dan di sini kita tag jumlah atau JML. Defaultnya pilih yang kategori sheet set, lalu tagnya pilih yang current sheet set custom. Lalu di sini pilih uppercase dan custom properties name-nya kita samakan dengan tag ini, JML. Setelah itu kita OK. Dan di sini justifikasinya pilih center. Setelah itu OK dan taruh di tengah. Lalu untuk saja kita buat yang di judul projectnya atau judul tugasnya. Sama kita ketik ATT enter, dan di sini tagnya diisi judul pakai underscore, karena kalau pakai spasi tidak bisa, makanya pakai underscore. Gambar. Lalu defaultnya pilih yang set custom uppercase, custom name-nya juga sama, kita samakan dengan tagnya judul underscore gambar. Lalu OK. Ini juga saya ganti ke center. Oke. Di tengah sini. Jika kurang tengah kita bisa move. Nah, setelah itu skalanya kita ganti terlebih dahulu. Di sini skalanya menjadi 200. Lalu kita akan blok. Kita ketik B enter, lalu kasih nama, namanya sama seperti nama layoutnya. Lalu select object, enter, dan oke. Kita lihat atribut yang kita buat tadi, maka jika sudah diblok akan menjadi tanda pagar. Nah, ini yang nantinya akan otomatis tercetak. Nah, selanjutnya kita akan buat viewport. Kita ketik dulu viewport. Kita ketik viewport. Nah, di sini viewport. Lalu di sini standard view-nya kita pilih single. Lalu OK. Setelah itu kita tarik garis pertama, titik pertama, lalu tarik secara diagonal ke bawah. Nah di sini ini adalah viewport bidang gambar yang akan muncul di dalam sini. Nah, kita akan atur viewportnya. Caranya kita klik kanan viewportnya, lalu pilih yang properties. Di sini kita akan ganti skalanya menjadi 1:200. Setelah itu type-nya diganti menjadi section, dan di sini kita kunci display label-nya ganti yes. Nah, di sini kenapa kok dikunci? Karena supaya viewportnya nanti tidak berubah-ubah. Setelah itu kita bisa close. Nah, jika ingin membuat dengan skala yang lain, caranya kita bisa copy layout yang sudah ada ini. Caranya kita klik kanan layoutnya, lalu di sini pilih yang move or copy, lalu pilih move to end, centang klik copy-nya, lalu OK, maka akan muncul section baru. Setelah itu kita rename terlebih dahulu, kita klik kanan, rename. Saya akan coba ganti menjadi 1:500. Setelah itu kita hapus terlebih dahulu viewportnya. Kita unblock ini,
untuk mengganti skala gambarnya. Caranya kita explode, pilih EX, ini explode, kita select objeknya, enter. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi 1:500. Enter. Setelah itu kita blok lagi caranya juga sama seperti tadi, kita beri enter. Kita kasih nama artikel 1. Lalu kita buat viewportnya lagi, kita klik viewport. Nah, di sini lalu kita pilih yang single. Setelah itu oke, dan lalu kita garis pertama tarik secara diagonal ke pojok bawahnya. Nah, lalu kita setting lagi viewportnya, kita klik kanan viewportnya, pilih properties, kita ganti skalanya menjadi 1:500, lalu tipenya kita ganti ke section. Nah, di sini kita akan kunci, kita ganti yes, lalu close. Nah, di sini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat template dengan skala sama tetapi kertasnya berbeda. Caranya kita akan copy lagi ini layoutnya, kita klik kanan lalu pilih move or copy, kita pilih move to end, create a copy. Lalu oke. Dan di sini kita rename, kita akan ganti menjadi kertas A4. Dan setelah itu kita setting dulu kertasnya, kita klik kanan lalu pilih Quick Setup Manager. Ke sini ini pilih yang A4, pilih modify, lalu ISO full flip-nya ganti menjadi A4 yang 29x21. Lalu oke. Setelah itu kita close, dan di sini kita hapus terlebih dahulu viewportnya, lalu kita scale code-nya. Caranya kita ketik SC enter, kita select objeknya, enter, lalu kita skala 0,675. Cek apakah sudah pas. Nah, di sini sudah pas, atau kita bisa ke tengah kan, rambut. Nah, setelah itu kita buat viewportnya. Kita ketik viewport, lalu pilih yang single. Setelah itu klik dari
Lalu atur viewportnya, kita klik kanan properties, skalanya diganti menjadi 1:500. Lalu tipenya section, lalu kita kunci, setelah itu close. Akan menjadi. Nah, untuk berikutnya kita akan buat template untuk plan and profile. Kan ini tadi kita buat template yang untuk section. Ini kita buat template untuk plan and profile. Kita coba dengan layout yang pertama. Kita copy, kita klik kanan, move or copy, lalu move to end, lalu OK. Nah, di sini kita rename dulu dengan kertas A3, skalanya kita buat 1:2000. Lalu ini sectionnya kita ganti plan and profile. Setelah itu kita akan hapus viewportnya dulu, lalu kita ubah skalanya. Ini kita export terlebih dahulu, export select object enter. Ini kita banding 1:2000. Lalu kita blok lagi, kita klik lalu namanya kita samakan 1:2000 plan and objeknya enter. Oke. Lalu kita buat viewportnya tetapi dengan bidang gambar terbagi menjadi 2 karena di dalamnya terdapat 2, yaitu plan dan profil. Di sini kita pilih yang to horizontal, lalu kita OK. Setelah itu kita tarik dari atas ke bawah secara diagonal. Nah, maka akan otomatis terbagi menjadi 2 seperti ini. Kita setting dulu yang bagian atasnya untuk plan. Kita klik viewportnya, kita klik kanan, pilih properties, lalu skalanya kita ganti menjadi 1:2000, lalu kita setting menjadi 1:2000. Setelah itu viewportnya kita ganti menjadi untuk plan dan kita lock. Sudah. Kita close. Nah, lalu kita akan setting yang bawahnya. Kita klik kanan, profile. Nah, di sini scale-nya ganti menjadi 1:2000. Setelah itu viewport type-nya kita ganti menjadi profile. Lalu kita akan kunci. Setelah itu close. Nah, akan jadi menjadi seperti ini. Yang di atas ini plan, lalu yang di bawah ini profile. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat tetapi dengan skala yang berbeda. Kita copy terlebih dahulu, kita klik kanan move or copy, lalu ini kita centang. Oke. Di sini kita rename terlebih dahulu. Kita akan buat menjadi 1:1000. Setelah
ini, kita explode, enter. Ini kita ganti 1:1000. Nah, setelah itu kita akan blok lagi, caranya enter, kita kasih nama, lalu kita select objek. Tetapi di sini viewportnya kita tidak akan ikutnya. Caranya kita tekan tombol shift dan kita select yang tidak akan ikut. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, lalu oke. Mas, setelah itu kita setting dulu viewportnya. Kita klik kanan viewport, ini properties. Di sini kita unlock dulu, lalu kita ganti menjadi 1:1000. Lalu kita ini cek, di sini sudah blend, lalu kita kunci kembali, dan begitu juga kita ganti untuk yang profile. Ini sudah profile, kita unlock terlebih dahulu, ini kita ganti 1:1000, kita kunci lagi. Setelah itu kita close. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Nah, maka untuk menyimpan file ini caranya kita pilih file, lalu pilih save as. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, di sini tipe filenya kita ganti menjadi yang DWT. Nah, di sini keterangan template DWT. Setelah itu kita bisa save. Nah, di sini kita copy saja. Nah, maka ini sudah tersip. Begitulah tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan maupun salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.